Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafsan Jana dengan NIM 190254241051. Di sini saya akan membacakan artikel yang saya buat mengenai proses kedinamisan pantai. Video ini dibuat untuk bertujuan memenuhi syarat ujian tengah semester MK Dinamika Pesisir dan Pantai. Baiklah, yang pertama, sekilas laut Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai 95.181 km menurut BIK 2012. Posisinya yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dua samudera dan lempeng Samudra Hindia Australia membuat Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kondisi geografis Indonesia merupakan wilayah yang ideal untuk hidupnya berbagai macam tumbuhan dan hewan. Terdapat 2.500 spesies of molluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut Indonesia, menurut Coremap Livi. Keanekaragaman hayati tersebut memberikan manfaat bagi kesejahteraan bagi masyarakat berupa sumber pangan, obat-obatan, dan jasa lingkungan. Selanjutnya, apa itu dinamika pantai? Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah yang termasuk wilayah pantai adalah daerah daratan baik yang terletak di atas maupun di bawah permukaan daratan, dimulai dari batas garis pasang tertinggi, dan daerah lautan yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bawah bumi, menurut Triamurjo 1999. Beberapa istilah kepantaian yang perlu diketahui dan dipahami diantaranya menurut Yuwono 2005. Yang pertama, daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya, di mana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas laut. Yang kedua, pantai adalah daerah di tepi perairan sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi. Kemudian, garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan lautan. Dan daratan pantai adalah daerah di tepi laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas laut. Perubahan lingkungan pantai dapat terjadi secara lambat maupun cepat, tergantung pada daya imbang antara topografi, bantuan, dan sifat-sifatnya dengan gelombang, pasut, dan angin. Secara garis besar, proses geomorfologi yang bekerja pada pantai dapat dibedakan menjadi proses destruksional dan konstruksional. Proses destruksional adalah proses yang cenderung merubah atau merusak bentuk lahan yang ada sebelumnya. Sedangkan proses konstruksional adalah proses yang menghasilkan bentuk lahan baru. Perubahan garis pantai berlangsung manakala proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai melebihi proses yang biasanya terjadi. Proses geomorfologi yang dimaksud antara lain adalah gelombang. Gelombang terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Makin kuat hembusan angin dan makin lama hembusannya, maka makin besar gelombang yang dapat ditimbulkan. Gelombang yang sering terlihat di permukaan acap kali tercampak kacau dan rumit. Hal ini dikarenakan gelombang yang ada merupakan pertemuan berbagai gelombang yang datang dari berbagai arah sehingga gelombang saling tumpang tindih. Setiap gelombang memiliki 3 unsur yang penting, yakni panjang, tinggi, dan periode. Panjang gelombang atau L adalah jarak mendatar antara dua puncak yang berurutan. Tinggi gelombang atau H adalah jarak vertikal antara dua puncak dan lembah. Sedangkan periode gelombang yang merambat atau T adalah waktu yang diperlukan untuk puncak yang berurutan untuk melalui satu titik. Berdasarkan sifatnya, gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang bersifat merusak atau destruktif dan yang bersifat membangun atau konstruktif. Destruktif
wave merupakan gelombang yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai karena memiliki tinggi dan kecepatan lambat gelombang. Selanjutnya yaitu arus. Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tipuan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Arus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkatan sedimen di daerah pantai. Arus berfungsi sebagai media transfer sedimen dan sebagai agen pengerosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai. Laju transport sedimen sepanjang pantai bergantung pada arah sudut yang datang gelombang, durasi dan besar energi gelombang yang datang. Apabila gelombang yang terjadi membentuk sudut terhadap garis pantai, maka akan terjadi dua proses angkut sedimen yang bekerja bersamaan, yaitu komponen tegak lurus atau onshore offshore transport dan sejajar garis pantai. Arus juga dapat mengakibatkan abrasi dan akresi. Abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Akresi atau sedimentasi adalah pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh air laut. Akresi juga dapat merugikan masyarakat pesisir karena selain mempengaruhi ketidakstabilan garis pantai, akresi juga dapat menyebabkan pendangkalan muara sungai tempat lalu lintas perahu-perahu nelayan yang hendak melaut. Di beberapa bagian badan pantai, area-area yang mengalami arus susur pantai cenderung mengalami abrasi pantai karena sedimen di sana bergerak akibat terbawa oleh arus susur pantai. Material yang terangkut oleh arus akan dibawa ke suatu lokasi di mana pengaruh arus susur pantai akan berkurang dan akhirnya hilang. Sedimen yang terbawa akan terendapkan dan akan mengalami sedimentasi. Pada lokasi tertentu, proses sedimentasi yang terjadi terus-menerus akan menghasilkan sebuah daratan baru yang mampu menggabungkan dua pulau yang berdekatan. Daratan yang terbentuk disebut tombolo. Dan selanjutnya itu ada pasang surut. Pasur atau pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Pasang naik akan menyebabkan sedimentasi ke dekat pantai, sedangkan bila surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah atau lepas. Di perairan pantai, terutama di teluk dan selat yang sempit, gerakan naik turun muka air laut akan menimbulkan terjadinya arus pasang surut. Biasanya arahnya kurang lebih bolak-balik. Misalnya jika muka air bergerak naik, arus mengalir masuk, sedangkan pada saat muka air bergerak turun, arus pun mengalir keluar. Di tempat-tempat tertentu arus pasang surut ini cukup kuat. Pasang surut di daerah perairan Indonesia merupakan cermin sistem pasut dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan perhitungan sifat pasut, perairan Indonesia dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, pasut tunggal atau satu kali pasang dan satu kali surut dalam sehari. Kondisi ini mendominasi perairan Indonesia bagian barat. Yang kedua, pasut ganda atau dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari. Kondisi ini mendominasi perairan Indonesia bagian timur.